Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Baik yang ada di rumah, ataupun dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita dan kita beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kekasih yang mendapatkan jadwal pelayanan ibadah PWGT pada malam hari ini. Keluarga kekasih Nyonya Yuliana Padidi Kalaalo, Nyonya Ifriana Kombong. Untuk itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari PKJ 17. Mari kita puji. Kita puji, kita muliakan Tuhan, buat dan sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu silahkan duduk. Kita masuk ke dalam bermazmur. Dari Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya aku berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah.
Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan langit maupun bumi. Buka telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, teristimewa PWGT Jemaat Masaleh. Mari kita siapkan bacaan kita dari Mazmur pasal 42 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang memiliki kehidupan kami, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang setia senantiasa memelihara kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bersama dengan keluarga Nyonya Yuliana Padidi Kalaalo dan keluarga Nyonya Ifriana Kalaalo Kombong lewat ibadah PWGT pada malam hari ini Tuhan, seluruh umat-Mu yang mengikuti tayangan Jemaat Masaleh pada malam hari ini, kami semua siap Tuhan dalam membaca, mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau mampukan kami Tuhan dalam membaca dan memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi pegangan buat kami, kekuatan buat kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Mazmur pasal 42 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita di bawah tema merindukan Tuhan dalam keadaan apapun. Merindukan Tuhan dalam keadaan apapun. Selamat malam buat Bapak, Ibu, serta saudara-saudara teristimewa PWGT Jemaat Masaleh. Salam sehat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan
yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Tema kita pada malam hari ini, merindukan Tuhan dalam keadaan apapun. Jika kita membaca pembacaan kita dari kitab Mazmur pasal 42 ayat pertama hingga ayat yang ke-6, jika kita menyimak isinya, tentang apa yang dialami oleh pemazmur. Dia seorang yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, seorang yang mengalami tekanan jiwa oleh karena musuhnya menantang dia untuk membuktikan keberadaan Tuhannya. Isi bacaan kita juga pada saat ini mewakili akan perasaan orang-orang pada saat pembuangan di Babel. Ketika mereka di sana dalam tekanan, dalam penderitaan, di sana mereka disuruh untuk menyembah kepada ilah lain, tetapi mereka mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kepercayaannya kepada Tuhan, mereka menderita. Di situ musuhnya mengatakan, di mana Tuhanmu yang engkau sembah? Coba buktikan, di mana Tuhanmu yang engkau sembah? Mana dia yang akan menolong engkau? Makanya pemazmur mengatakan, pada saat ini dalam keadaannya yang kusyuk, dalam keadaan yang dia alami ada penderitaan, ada tekanan, dia mengatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Oleh karena tekanan yang dia alami. Namun dia tetap percaya bahwa di saat saya seperti ini ada Tuhan bersama dengan saya. Di satu sisi dia sedang gelisah bagaimana caranya mengatasi musuhnya. Di saat seperti inilah pemazmur merindukan Tuhan. Sehingga pemazmur mengibaratkan dirinya seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Dapat kita posisikan diri kita ketika kita sungguh-sungguh haus tetapi tidak ada air. Pemazmur mengibaratkan dirinya seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Berarti pemazmur di sini dia akan haus akan kasih Allah. Dia ingin merasakan kasih, merasakan akan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan untuk membebaskan pemazmur. Dia mengatakan bahwa dia menganggap dirinya sebagai seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Hal ini membuat dia merasakan seperti tikaman ke dalam tulangnya ketika musuhnya mengatakan, di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu yang engkau sembah? Katanya dia akan menolong engkau. Mana? Sehingga pemazmur sungguh-sungguh haus akan kasih Tuhan. Tetapi di tengah-tengah persoalan, tekanan, penderitaan yang dialami oleh pemazmur, tidak membuat semangatnya patah. Dia tidak putus asa untuk merindukan Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Kalau dia orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia bisa saja goyah. Dan dia meninggalkan Tuhannya ketika musuhnya mengatakan hal itu kepadanya. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhanku ada bersama dengan saya. Apapun yang sedang saya alami, pasti saya akan selalu mencari Tuhan. Pasti saya akan selalu merindukan Tuhan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, teristimewa ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, konflik dalam diri yang dialami oleh pemazmur tak dapat dipungkiri sering juga terjadi dalam kehidupan kita. Hidup ini seringkali berhadapan dengan pergumulan hidup, tantangan hidup, masalah kesehatan. Ada banyak orang atau umat Tuhan yang sampai pada saat ini
sudah sekian lama dalam kelemahan tubuh, menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan hidup, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan masih banyak lagi. Persoalan yang kita hadapi, kadang kita tak mampu melewatinya. Apalagi kalau kita memandang dengan kacamata manusia, tidak memandang masalah itu dengan memakai kacamata iman kita atau pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, jarang orang yang mampu bertahan dalam keyakinan dan pengharapannya kepada Tuhan. Pada saat beberapa minggu yang lalu, marak di Toraja, ada beberapa orang yang bunuh diri karena tidak mampu melewati setiap tantangan. Sehingga ada banyak orang tanpa sadar mengambil jalan pintas untuk keluar dari masalahnya. Walaupun itu bertentangan dengan imannya, dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi lewat pembacaan kita pada saat ini, jika kita simak baik-baik kata pemazmur, bahwa dia sedang mengalami kesusahan yang luar biasa. Dia diperhadapkan dengan persoalan yang sangat berat. Tetapi jelas kita baca pemazmur tetap rindu kepada Tuhan. Karena dia yakin bahwa Tuhan bersama dengan dia. Coba kita baca ayat yang kelima, pemazmur mengungkapkan bahwa dia hendak mengingat bagaimana dia akan berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, dan ini dirindukannya sementara jiwanya dalam gundah gulana. Meskipun dia dalam cobaan penderitaan, dia membayangkan bagaimana dia akan berjalan maju, mendahului orang-orang yang sedang bersuka cita. Pemazmur tidak ingat lagi akan penderitaannya, dia akan bersuka cita untuk datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan kepadanya, walau dia sedang dalam gundah gulana, walau dia menghadapi begitu banyak tantangan, dia akan tetap mencari Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa meskipun saya dalam penderitaan, saya menghadapi begitu banyak masalah, saya akan tetap mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Makanya dia akan semangat terus untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak mudah melakukan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Seorang yang jiwanya lagi gundah gulana, malah berencana mendahului langkah orang banyak ke rumah Allah dengan penuh sukacita, dengan mengucap syukur. Walau dia menghadapi begitu banyak tantangan. Perdebatan hebat yang terjadi dalam diri pemazmur mampu dilewatinya dengan satu kesimpulan, dia rindu kepada Allah. Apapun yang dia alami, dia akan datang kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita mampu seperti pemazmur ketika kita menghadapi cobaan tantangan hidup? Apakah kita akan datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur? Mampukah kita berkata Tuhan Yesus itu baik ketika kita menghadapi begitu banyak cobaan, begitu banyak penderitaan, ketika kita kehilangan? Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini menjadi penguatan bagi kita sebagai orang percaya bahwa sebagai pengikut Tuhan itu tidak hanya berjalan dalam sukacita. Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi seperti yang dialami oleh pemazmur saat ini. Tetapi itu tidak akan mematahkan semangatnya untuk merindukan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa hanya di dalam Tuhan segala pencobaan, segala masalah penderitaan yang saya alami, Tuhan akan buka jalan.
pada hari Rabu kemarin Bapak Pendeta dalam khotbah penghiburan, ya, dia mengatakan dalam khotbahnya bahwa firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Ketika kita dalam masalah, penderitaan, Tuhan mengatakan datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mintalah kepadaku apa yang engkau butuhkan. Carilah maka engkau mendapatkannya. Ketoklah maka aku akan membukakan. Ya. Apa yang sedang kita alami pada saat ini? Apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara-saudara alami pada saat ini? Mungkin ada dalam masalah, pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mungkin selama ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara berdoa kepada Tuhan tetapi kesembuhan itu belum juga datang. Tetap sabar. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya sesuai dengan waktu Tuhan. Ya. Karena setiap waktu Tuhan itu waktu yang indah. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Sedikit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita rasakan, Tuhan tahu. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Ungkapan atas pengalaman iman yang disampaikan oleh pemazmur, yang kemudian dijadikan sebagai nyanyian pengajaran Bani Korah ini, merupakan pengakuan dan pengharapan seorang yang percaya kepada Allah. Bahwa kendati pun luar biasa persoalan yang dihadapi, berat derita yang dialami, pengharapan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita berharap kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Percaya kepada Allah tidak hanya di saat kita bersuka cita, tetapi di saat apapun yang sedang kita alami, mari kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Setiap orang percaya yang sedang dalam pergumulan karena derita hidup yang dialami, seharusnya tidak hanya memohon pelepasan dari Tuhan yang dia percaya bagaimana dia bisa keluar dari masalah itu, tetapi bagaimana dia bisa kuat menghadapi masalah itu. Ya. Ketika kita menghadapi cobaan dan tantangan hidup, kita tidak hanya berdoa bagaimana kita bisa lepas dari persoalan tantangan hidup itu, penderitaan yang sedang kita alami, tetapi bagaimana kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan hidup atau penderitaan yang sedang kita alami. Seperti pemazmur, meskipun dia sedang gundah gulana, dia bertekad akan menjadi orang yang pertama masuk ke rumah Allah dan mendahului mereka yang sedang melakukan perayaan untuk mengucap syukur dengan penuh sorak-sorai. Kerinduan pada Allah seperti yang dialami oleh pemazmur adalah bukti bahwa seorang yang benar-benar mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang tetap kepada Tuhan, walau dia menghadapi begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan. Sehingga walau seberat apapun derita dan tantangan hidup yang dia alami, ada keyakinan yang teguh di dalam dirinya bahwa Tuhan adalah penolongnya yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dia. Buat Oma Werin yang sampai pada saat ini dalam kelemahannya, percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan Oma dalam melewati hari-harinya, dan percaya bahwa satu hari nanti Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan menyatakan mujizat-Nya. Oma Werin boleh kembali pulih, boleh kembali sehat. Begitu pula dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang sampai pada saat ini dalam menghadapi begitu banyak tantangan, yang saat ini dalam duka cita, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap pegang bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kita. Dari tema kita mengatakan bahwa merindukan Tuhan dalam keadaan apapun.
Merindukan Tuhan dalam keadaan apapun. Apapun yang sedang kita alami. Kita sebagai orang percaya dituntut untuk senantiasa datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Di saat kita dalam duka cita, dalam penderitaan, mari kita datang kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati setiap tantangan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, sebagai orang yang beriman, ungkapan pemazmur menggugah iman percaya kita, menantang kita untuk membuktikan diri bahwa memang kita adalah orang-orang yang percaya dan memiliki pengharapan dalam hidup ini kepada Tuhan. Itu berarti tak kala kita berjumpa dan berhadapan dengan begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan hidup dalam perjalanan kehidupan kita ini, perjalanan kehidupan keluarga kita dituntut untuk senantiasa merindukan Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mengasihi kita, di saat kita bersuka cita, di saat kita berduka cita, Tuhan yang akan senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan yang adalah penolong bagi kita. Tuhan yang kemarin, Tuhan yang dahulu membebaskan akan bangsa Israel, Tuhan juga itu akan memelihara kita, akan membebaskan kita dari setiap persoalan hidup, tantangan hidup yang sedang kita alami. Dari firman Tuhan juga yang kita baca pada malam hari ini dan kita renungkan, menguatkan kita untuk tidak takut dalam menjalani kehidupan ini. Walau kita sendiri, jauh dari anak-anak, jauh dari keluarga, ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini menjadi penguatan buat kita dalam menjalani kehidupan ini, bahwa sungguh saya sebagai orang yang percaya, orang yang telah ditebus oleh Tuhan tidak membiarkan saya berjalan sendiri, tetapi Tuhan bersama dengan saya. Walau ada begitu banyak tantangan yang sedang saya alami, tetapi sungguh luar biasa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu mari kita sama-sama mengatakan dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan ini, bahwa apapun yang sedang saya alami seperti pemazmur saat ini, walau dia sedang gundah gulana, dia akan selalu mencari Tuhan. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan meskipun dia begitu menghadapi banyak tantangan, tetapi dia akan tetap mempertahankan pengharapannya, iman percayanya kepada Tuhan, karena dia sungguh-sungguh percaya ada Tuhan bersama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi penguatan buat keluarga dalam menjalani kehidupan ini, Oma Werin bersama dengan Mama Werin, bahkan seluruh umat Tuhan yang mengikuti tayangan dari Jemaat Masale, kiranya terus berpengharapan hanya kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Amin. Firman Tuhan bersama dengan keluarga kekasih yang mendapat mimbar pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan membawa persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari Imamat 19 ayatnya yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar.
segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang senantiasa setia dalam memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Dalam ibadah PWGT, kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa apapun yang sedang kami alami ada Tuhan bersama dengan kami. Engkau kuatkan iman percaya kami Tuhan. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan ini senantiasa berpengharapan hanya kepadamu, percaya hanya kepadamu. Apapun yang sedang kami alami, biarlah kami senantiasa mencari Tuhan dan datang hanya kepada Tuhan. Mencari pertolongan kami datang kepadamu Tuhan dan tidak datang ke tempat yang lain. Seperti yang dialami oleh pemazmur, meskipun dia sedang dalam gundah gulana, dia menghadapi begitu banyak tantangan pencobaan hidup, tetapi dia senantiasa datang kepada Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh pada malam hari ini. Engkau berkati dalam kehidupan mereka, Engkau berikan apa yang mereka butuhkan, Engkau lapangkan jalan bagi mereka dalam setiap tantangan persoalan hidup yang sampai saat ini mereka alami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur bersama dengan keluarga Nyonya Yuliana Padidi Kalaalo dan keluarga Nyonya Ifriana Kalaalo Kombong atas segala berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, sampai pada saat ini keluarga dalam keadaan yang sehat. Puji syukur keluarga mengimani dan percaya bahwa itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Keluarga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas pertambahan usia, ulang tahun anak kekasih Wilber yang ke-6 pada tanggal 17 Maret minggu lalu. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang boleh dialami oleh anak kekasih Wilber. Mari Tuhan senantiasa membungkus anak kekasih Wilber dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Biarlah Wilber ini menjadi anak kebanggaan mama papa, opa dan oma. Dan Wilber dalam pendidikannya bersama dengan Werin dan Willy yang pada saat ini Tuhan mengikuti ulangan tengah semester. Kiranya Tuhan terus memberkati, memelihara, memberikan kekuatan kepada mereka
sehingga mereka boleh mengikuti ulangan tengah semester dengan baik dan mereka boleh mendapatkan nilai dengan baik, mereka boleh bersuka cita, mereka menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada, mereka patuh kepada kedua orang tua, kepada opa dan oma, dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka meraih, dan mereka bersuka cita itu karena pertolongan dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Bapak Werin bersama dengan Mama Werin, dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya Tuhan Engkau memberkati Mama Werin sebagai ibu rumah tangga dalam mendidik anak-anak titipan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan kepada Mama Werin sehingga Mama Werin senantiasa merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Bapak Werin Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan kepadanya sehingga Bapak Werin dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam dalam keluarga, dalam menjalankan pekerjaannya hari lepas hari senantiasa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Oma Werin bersama dengan Opa Werin dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan membungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga Opa dan Oma senantiasa merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan dalam menikmati masa tua mereka, masa-masa menikmati akan anugerah kasih Tuhan, mereka senantiasa bersuka cita. Ya Tuhan, Engkau tahu sampai pada saat ini Oma Werin masih dalam kelemahan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan Oma Werin. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu buat Oma Werin. Sehingga Oma Werin senantiasa dilindungi oleh kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Oma Werin ada bersama dengan Tuhan dalam menjalani atau menghadapi kelemahan tubuhnya, dan kami percaya suatu hari kelak nanti Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya kepada Oma Werin dan Oma Werin boleh kembali pulih, kembali sehat dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap anak-anak dimanapun mereka berada. Engkau berkati dalam kehidupan keluarganya. Engkau berkati segenap cucu Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Biarlah mereka senantiasa bertumbuh berkembang di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, setiap apa yang diharapkan, direncanakan dari keluarga Oma Werin bersama dengan Mama Werin, kiranya Tuhan melapangkan jalan kepadanya, senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, kepadamu juga kami berdoa buat segenap umat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Deborah, Ibu Alfrida Paembonan, Bapak Jonathan, Saudara Audi Mantiri, atau masih ada yang belum kami sebutkan namanya, tapi pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau hadir di sana, menjamah tubuh mereka yang sakit, mengangkat penyakitnya, dan mereka merasakan kasih pertolongan Tuhan, mereka merasakan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Engkau berkati segenap obat yang mereka konsumsi, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, ya Tuhan, biarlah semuanya itu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Engkau berkati segenap keluarga yang mendampingi mereka, Tuhan, anak-anak, biarlah mereka tetap merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang pada saat ini sedang berduka cita. Mari Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati kepada umat-Mu. Yang pada saat ini Tuhan
dalam menghadapi begitu banyak cobaan, penderitaan hidup, tantangan hidup. Mari Tuhan Engkau hadir di sana, membukakan jalan bagi mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dalam menjalani hari-hari mereka, dalam menghadapi begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan. Sehingga mereka senantiasa berpengharapan hanya kepadamu, dan mereka bisa melewati setiap tantangan hidup yang mereka hadapi. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat segenap pengurus PUGT Jemaat Masale dalam mengangkat tugas pelayanan mereka. Mari Tuhan memberkati, melindungi mereka. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita, mereka tetap setia dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang telah menyatakan tanda ungkapan syukur pada malam hari ini bersama dengan keluarga. Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan. Engkau berkati yang masih ada pada keluarga dan yang masih ada pada kami. Biarlah kami boleh mengelola dengan baik dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, Engkau berkati Ibu Erlina Parasa yang pada malam hari ini Tuhan sebagai liturgis. Engkau berkati dia dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Engkau berkati dia dalam kehidupannya Tuhan, dalam menikmati anugerah Tuhan. Apapun yang dia rencanakan, dia harapkan dalam kehidupannya Tuhan nyatakan. Engkau berkati segenap anak-anak, cucu yang jauh dari Ibu Erlina. Engkau lindungi dia di sana Tuhan. Engkau berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat keluarga Bapak Pendeta. Mari Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta, anak-anak ya Tuhan. Dalam menjalani kehidupan mereka, kiranya mereka tetap merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau berkati saudara Ade Tuhan yang di Samarinda. Engkau berkati saudara Dil, Epi, bersama dengan saudara Ita, bersama dengan Geri dan Kiki Tuhan dalam segala hidupnya, dalam harapannya. Kiranya Tuhan melapangkan jalan bagi mereka. Biarlah mereka meraih apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan terus memberkati saudara Charles bersama dengan Fernando. Kiranya mereka tetap setia dalam mengangkat tugas pelayanan bersama lewat ibadah, pelayanan live streaming di Jemaat Masale. Ya Tuhan, segenap umat-Mu juga yang tetap setia mengikuti tayangan di Jemaat Masale, Tuhan terus memberkati hidup mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan, menyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Ya Tuhan, ini doa kami, ini seru sembahyang kami Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, Ya Tuhan tiap jam. Jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.
Tuhan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah menyertai dan memelihara serta memberkati kita pada saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Ya, mewakili keluarga kekasih Nyonya Yuliana Padidi Kalaalo dan keluarga kekasih Nyonya Ifriana Kalaalo Kombong menyampaikan terima kasih kepada Saudari Oktovina Lumembang STH yang sudah menaburkan firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati di dalam kehidupan, bahkan di dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Juga terima kasih kepada tim multimedia, kepada organis, bahkan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah dari jemaat Masale. Kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu dan selamat malam.